kebaikannya, wa yadiku ala ahlihi, dan menyempitkan bagi penghuninya. Subhanallah. Ini baru satu hadis, Pak. Jadi kita diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran di rumah. Dan ini, perintah ini tidak terbatas dengan hanya bulan Ramadan saja, tetapi di hari-hari atau bulan-bulan berikutnya juga tetap kita perbanyak baca Al-Quran di rumah-rumah kita. Karena barokah dari bacaan Al-Quran, yang sering dibacaan Al-Quran, yaitu akan semakin banyak kebaikan di rumah kita sendiri, ya, dan sedikit kejelekannya. Tapi sebaliknya, jika kita jarang baca Quran, maka sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya, serta terasa sempit, ya, walaupun rumahnya luas, jadi terasa sempit, ya, bagi penghuninya. Baik, itu baru satu hadis yang menjelaskan, ya, keutamaan Al-Quran dari segi membaca, membiasakan membaca Al-Quran di rumah kita, ya, membiasakan baca Al-Quran di rumah kita. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah menjadi penolong bagi pembacanya di yaumil kiamat. Ini dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu yang sering kita dengar, ya. Ya, Pak Haji Utan juga waktu kemarin menjelaskan tentang hadis ini juga. Jadi perbanyaklah Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Udah jelas, ya, kalau yang jarang membaca Al-Quran tidak termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari dari Al-Quran itu sendiri. Kapan itu kita melaksanakan? Ya sekarang. Di dunia itu tempatnya kita untuk mengumpulkan bekal untuk di yaumil akhir. Apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran maupun hadis, lakukan dari sekarang. Jangan ditunda. Nanti kalau sudah tua, mending kalau sampai umurnya, bagi orang yang masih muda. Kalau yang udah tua, nanti kalau udah di rumah. Kalau sampai di rumah. Jadi kalau kita sekarang udah tahu manfaat dan ilmunya, faedahnya, lakukan dari sekarang, niatkan dari sekarang. Minimal niatannya dulu, ya, minimal niatkan, tekadkan dulu dalam diri kita, saya mau baca Al-Quran, saya mau rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu sendiri akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Ini hadis sahih, Pak. Kalau tidak percaya pada hadis ini, saya nggak tahu gimana, ya. Jadi ini harus dicamkan dalam diri kita. Hadis ini sahih, yakinkan, kemudian lakukan. Kalau kita ingin selamat, ingin mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari Al-Quran itu sendiri. Kalau hanya sekedar ilmu melintas dalam diri kita dan tidak diamalkan, percuma, Pak, Bu, percuma. Jadi marilah kita sama-sama, ya. Jadi apa yang kita dapatkan pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya juga, yang sudah tahu, mulailah dari sekarang, jalankan, amalkan. Itulah yang baik bagi kita. Jangan sampai ilmu itu hanya sekedar tahu, tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Itu para peribahasa dalam bahasa Arab begitu. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, percuma, sia-sia saja. Kalau bahasa Sunda makanya capek gawe teka pake lah itu. Tapi capek banyak ilmu tapi tidak ada gunanya gitu. Pas saya lupa nggak apa-apa, wajar. Bagaimana untuk mengingatkannya? Seringlah hadir di majelis taklim, seringlah berdiskusi bersama orang-orang yang tahu, ya, karena mereka juga, ya, yang bisa juga lupa sama, apalagi yang tidak tahu. Yang lebih bahaya nggak tahu, nggak bisa, nggak ngamalin. Yang udah tahu
mungkin hanya penyakitnya lupa atau malas. Ya, itu. Jadi marilah kita sama-sama ya, yang sudah kita dapatkan ilmu dari para ustadz sebelumnya, dari Pak Haji Uton, Pak Ustadz Misar, Pak Ustadz Sukma, ya, dan ustadz-ustadz yang lainnya juga. Mari kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Mumpung Allah masih memberikan waktu, izin kita ya hidup di dunia. Coba kalau kita sedikit sering, bahkan di dalam hadis disebutkan aksiru zikrul maut fa innahu yumahhisu dzunuba. Perbanyaklah mengingat mati karena itu adalah akan menghapuskan pada dosa. Menghapusnya di sini adalah dalam artian bukan begitu kita ingat ingat mati hapus dosa, bukan begitu. Tapi ketika kita ingat mati, astagfirullahaladzim. Jadi sadar diri, ingat dosa kita, baca istighfar kepada Allah, maka gugurlah dosa yang kita ingat itu, ya. Jadi dalam pemahaman teks dari hadis atau Al-Qur'an itu sendiri tidak boleh diterjemahkan secara arti biasa saja, ya. Maka perlunya guru tuh di situ. Ya, perlunya guru di situ. Biar tidak salah paham. Gitu. Jadi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita ketahui, ya, dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari membaca Al-Quran itu adalah menjadi orang yang lebih baik atau sebaik-baiknya orang di antara orang baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya mah nggak bisa baca Al-Quran, masih belajar, udah tua. Masih mending Pak, udah tua ada niat kemudian dia lakukan, ketimbang udah tua tidak ada niat tidak bisa, lebih bahaya lagi. Buat apa hidup kita panjang umur kalau tidak ada niatan untuk berbuat baik? Yang ngingetin banyak, tapi kesadaran kita untuk menyadarkan diri kita untuk menjadi baik susah amat. Kalau tidak diusahakan tidak akan bisa. Jadi harus greget lah, harus dipaksakan. Jangan malu karena nggak bisa. Justru itu adalah yang salah. Justru harus, mumpung ada kesempatan harus bisa. Jangan ada ini. Kalau menurut saya salah begini, ya bukan salah ya, kurang tepat lah. Kalau ada orang pemikiran begini, orang tua, gitu. Nggak apa-apalah, saya orang tuanya bodoh juga, yang penting anak saya pintar, itu salah. Harusnya apa? Saya harus pintar, anak saya harus lebih pintar. Jangan saya nggak bisa baca Al-Quran, nggak apa-apalah saya nggak bisa baca Al-Quran, yang penting anak saya bisa. Itu salah juga, kurang baik, bukan salah. Harusnya saya belum bisa baca Al-Quran, saya akan belajar Al-Quran, anak saya harus lebih bisa dari saya. Kenapa? Karena di akhir nanti yang saya sering sebutkan, itu amal tuh masing-masing. Kalau sekarang kita sebagai orang tua nggak bisa baca Al-Quran, apalagi jarang baca Quran, bagaimana Al-Quran bisa menolong anaknya? Ya anaknya buat anaknya juga nanti amal ibadahnya. Kita ya buat kita. Ingat dalam teks Al-Quran sampai begini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, di sini ke anfusakum, ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang paling pertama yang harus dijaga adalah anfusakum, diri kalian, bukan keluarga dulu. Ku anfusakum itu sudah jelas dalam Al-Quran. Jagalah diri kalian, berarti diri kita sendiri dulu. Wa ahlikum, dan keluarga, naron, dari api neraka. Oleh karena itu, perbaikilah diri kita, isilah diri kita, ya, baru keluarga kita atau saudara kita, anak-anak kita, ya, dari api neraka.